Bapa di dalam surga, biarlah kami boleh terus memiliki kerinduan untuk hidup seperti Tuhan hidup. Kami menyadari Tuhan bahwa ketika kami diselamatkan oleh Tuhan, kami harus mereplikasi, menduplikasi kehidupan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang berada di sekitar kami, mereka boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa hidup seperti Tuhan hidup, kami menyadari kami perlu kebenaran firman Tuhan, yang adalah kebenaran, yang adalah prinsip hidup yang harus kami terapkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah ibadah kami hari ini, kami boleh sekali lagi membaca, merenungkan, belajar, dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Tolonglah setiap kami, baik kami yang beribadah di gereja ataupun yang beribadah di rumah, dimanapun kami beribadah hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pembacaan perenungan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sinien mengon, begitu ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi setiap kita yang merayakan. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini terasa sedikit berbeda tahun baru kali ini dibandingkan dengan tahun-tahun baru yang sebelumnya. Kemarin saya katakan kepada anak-anak remaja, begitu ya, saya baca satu status WA orang, lalu dia sedih. Kenapa sedih? Karena angpaunya sedikit Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Nggak bisa keliling. Biasanya dia berkunjung ke rumah-rumah keluarga lalu mendapatkan angpau dan uangnya dia bisa belikan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Tetapi kali ini dia katakan dapat 3 aja udah puji Tuhan, begitu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apakah berkat Tuhan semata-mata hanya selalu cenderung kepada materi, kepada uang, kepada berapa banyak angka 0 yang kita miliki? Saya kok merasa berkat Tuhan bukan hanya sekedar sesederhana itu. Berkat Tuhan adalah kesehatan, berkat Tuhan adalah keluarga, berkat Tuhan adalah sukacita di tengah pergumulan, berkat Tuhan adalah firman Tuhan yang menuntun, yang mendampingi, yang menolong kita menjalani kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan menyederhanakan berkat Tuhan hanya sekedar uang, materi. Jauh lebih besar daripada itu berkat Tuhan, banyak berkat Tuhan, dan kita bisa melihat banyak hal Tuhan bekerja berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 menjadi bagian yang akan kita renungkan pagi ini. Surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah,
bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya melihat kembali satu video, Bapak Ibu sekalian, yang pernah menarik saya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat satu video, Bapak Ibu sekalian. Dan video itu bercerita tentang ada seorang pengamen yang lalu dia mengamen di sebuah restoran begitu ya, dan ternyata orang yang memanggil dia itu adalah salah satu perwira tinggi di kepolisian. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat ada, ya memang ini nggak terlalu jelas ya, ini ada seorang kakek yang mengamen, lalu ada dua orang yang menjadi pengiring, pemain gitar begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang merasa bahwa kakek ini bisa nyanyi sebagus apa sih begitu. Di tengah-tengah tubuhnya yang tua, yang ringkih, yang sudah renta begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kakek ini mulai bernyanyi, namanya kakek Yusuf begitu ya, seisi restoran itu lalu melihat kepada siapa ini yang ngamen begitu ya, karena suaranya bagus Bapak Ibu sekalian. Nah saya ingin kita dengar sedikit, tetapi tidak perlu sampai selesai videonya. Dan mohon maaf memang bagi rekan-rekan yang di rumah, saya tidak bisa tampilkan videonya karena ada copyrightnya begitu ya. Jadi untuk keamanan akun YouTube GKI Cimone juga begitu ya. Jadi rekan-rekan yang di rumah mungkin hanya bisa mendengarkan saja suara dari kakek Yusuf pengamen ini begitu ya. Silakan Pak Sulis dan rekan-rekan. Tidak perlu sampai selesai ya Pak Sulis. Persembahkan padamu, walaupun tiada indah, sailah yang kukupas. Ku ingatkan kepadamu. Iya, Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang menarik begitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dilanjutkan nanti Bapak Ibu sekalian cari sendiri di YouTube begitu ya. Kakek ini punya suara vibrato yang luar biasa. Dan percayalah, saya coba ngikutin dia nyanyi, nggak sampai Bapak Ibu sekalian begitu ya. Tinggi sekali begitu ya. Dan memang ada komen-komen di bawahnya yang lalu menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa ada ya seorang kakek yang berusia cukup lanjut lalu punya suara yang selantang itu, sekuat itu, dan vibratonya panjang sekali begitu ya. Makanya lalu di kolom komentar itu banyak yang mendoakan kayak semoga cepat dapat rezeki, tetap sehat dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika saya melihat kakek ini, lalu apa yang dia lakukan ketika dia mengamen di sebuah rumah makan soto Jalan Sabang, Jakarta Pusat Bapak Ibu sekalian. Saya teringat pada satu ungkapan bahwa memang don't judge a book by its cover. Jangan lalu menilai sesuatu itu dari covernya saja. Memang kadang-kadang penampilan itu hal yang utama Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang penampilan itu juga menipu. Berapa banyak orang-orang yang operasi plastik, yang jadi ganteng, yang jadi cantik, lalu tiba-tiba setelah menikah anaknya jadi jelek misalnya Bapak Ibu sekalian, tidak mirip dengan kedua orang tuanya. Don't judge a book by its cover Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang biasa, sesuatu yang mungkin dianggap remeh, tetapi bisa memiliki hal yang luar biasa. Waktu saya putar video itu Bapak Ibu sekalian, saya mungkin putar lebih dari 10 kali Bapak Ibu sekalian. Karena saya yang pertama saya lihat, wah
Saya terkesima, saya terkesan, saya putar lagi, lalu beberapa kali saya coba ikutin nyanyi, nggak sampai suara saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti lihat di akhir video itu, Kombes Pol Krisnamurti juga ingin ikut bernyanyi, tapi nggak sampai, fales suaranya, Bapak Ibu sekalian. Memang di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dianggap biasa, hal-hal mungkin yang tidak dipandang oleh orang, tetapi justru hal-hal itu adalah memiliki hal-hal yang luar biasa. Dan tema kita hari ini juga menyiratkan hal yang sama. Ada harta yang luar biasa di dalam sebuah bejana tanah. Bapak Ibu sekalian, bejana tanah atau bejana tanah liat memang pada zaman itu dianggap sebagai benda yang biasa. Zaman dulu belum ada plastik, Bapak Ibu sekalian. Zaman dulu belum ada gelas, belum ada kaca. Zaman dulu belum ada yang namanya brankas atau penyimpanan yang bagus sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang pada umumnya menyimpan banyak benda itu di dalam bejana tanah ini. Bahkan memang kadang-kadang bejana tanah juga berfungsi untuk menyimpan hal-hal yang berharga, benda-benda yang berharga. Para raja-raja pada waktu itu mereka berlomba-lomba mengumpulkan banyak koin, banyak harta, banyak perhiasan. Lalu mereka masukkan dalam bejana itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ayat yang saya ingin tampilkan yang menjadi bukti bahwa memang bejana tanah liat pada waktu itu berfungsi menyimpan benda-benda yang berharga. Misalnya Bapak Ibu sekalian, Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Jadi ada surat-surat pembelian, surat-surat berharga yang pada waktu itu dimasukkan, disimpan di dalam bejana tanah. Atau misalnya Bapak Ibu kita mundur lebih jauh lagi, maka kita bisa melihat bahwa di dalam kisah Keluaran, ketika Musa itu memerintahkan kepada Harun, ambillah, dalam terjemahan bahasa Indonesia itu buli-buli, Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu take a jar, bejana tanah, dan ambillah segomer, mana itu masukkan ke dalam bejana tanah itu, simpanlah supaya itu tersimpan untuk generasi-generasi yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bejana tanah hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang sering ditemui, tetapi kadang-kadang isinya itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekalipun bejana tanah itu hal yang biasa, benda yang biasa, tetapi terkadang isinya itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh yang lain dari sesuatu yang luar biasa yang tersimpan di dalam bejana tanah itu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ada penemuan arkeologis tahun 2000-an kira-kira, Bapak Ibu sekalian, itu tentang Dead Sea Scroll atau gulungan-gulungan kitab yang ditemukan di daerah Laut Mati sehingga namanya Dead Sea Scroll. Dan ketika ditemukan, gulungan-gulungan itu disimpan di dalam bejana tanah. Bapak Ibu sekalian, ini bukti bahwa memang pada waktu itu bejana tanah berfungsi bukan hanya sekedar benda biasa, tetapi dia menyimpan sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa itu. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mengkaitkan dan memikirkan tema ini, Bapak Ibu sekalian, dengan tadi kondisi saya melihat pengamen kakek Yusuf yang sederhana, yang biasa, punya suara luar biasa, dengan penemuan arkeologis Dead Sea Scroll, kitab-kitab yang luar biasa, yang saya ingat hanya Yesaya yang hampir utuh salinan itu dan masih bagus kondisinya, juga tersimpan di dalam bejana tanah liat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sadarkah kita bahwa kita juga adalah bejana tanah yang memiliki harta rohani? Kita itu manusia jasmani, kita itu debu tanah, tetapi Tuhan percayakan pelayanan ilahi. Ini sesuatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 diawali dengan satu ayat firman Tuhan yang berkata demikian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Oleh karena kemurahan Allah kita telah menerima pelayanan itu. Pelayanan yang adalah harta rohani. Pelayanan adalah sesuatu yang luar biasa. Pelayanan adalah sesuatu hal yang mulia.
pelayanan adalah sesuatu hal yang mungkin kita bisa memandang ini saya lakukan seperti aktivitas hal yang biasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sadarkah kita ketika kita pelayanan, melayani Tuhan, dampaknya itu kekal. Sekalipun dikerjakan oleh manusia jasmani, yang kita lihat juga manusia jasmani, debu tanah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melayani Tuhan, itu sesuatu hal yang luar biasa. Dampaknya sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dari 2 Korintus pasal yang keempat ini. Ada satu konsep tentang pelayanan Bapak Ibu sekalian. Memang secara lebih spesifik sebenarnya adalah pelayanan pemberitaan Injil. Kenapa pemberitaan Injil? Karena ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 itu bicara tentang bagaimana Injil itu yang Paulus beritakan itu adalah kebenaran. Bagaimana dia berbicara tentang kalau ada orang-orang yang masih buta dengan Injil, dia tidak bisa melihat Kristus itu. Ya biarkan memang dia orang-orang yang akan binasa. Tetapi barusan saya tidak ingin mengkonsis atau hanya sekedar spesifik pelayanan pemberitaan Injil saja. Hari ini mari kita melihat konsep yang secara umum, secara general, yaitu tentang pelayanan itu sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari bagian 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ini? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar bahwa di dalam pelayanan kita itu tidak layak, tetapi dilayakkan. Ini poin penting yang mesti kita ingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Di dalam pelayanan tidak ada seorang pun yang layak untuk melayani, tetapi yang ada adalah kita dilayakkan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca ayat yang ke-7, bagian yang pertama dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita spesifik melihat, membreakdown ayat ini, maka kita bisa melihat naturnya masing-masing dari harta itu sendiri dengan bejana tanah liat itu sendiri. Kita bisa melihat karakteristiknya, naturnya. Dan saya langsung sederhanakan Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan bahwa manusia yang adalah debu tanah, fana, jasmaniah, dipanggil, diberikan kepercayaan untuk melayani. Yang natur dari pelayanan itu adalah mulia, kekal, ilahi. Bapak Ibu sekalian, ini kontrasnya luar biasa. Udah kelihatan banget Bapak Ibu sekalian. Yang satu debu tanah, yang satu itu mulia, yang satu dianggap biasa, yang satu itu luar biasa, yang satu itu fana, yang satu itu kekal adanya. Bapak Ibu sekalian, yang satu itu sifatnya jasmania, yang satu itu sifatnya ilahi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kontras yang sangat jelas antara bejana tanah liat dengan harta yang tersimpan di dalamnya. Oleh karena itu seorang penafsir ketika dia melihat, menyelidiki, lalu memberikan komentar atas ayat yang ke-7 ini, Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan demikian. Paulus itu berkata di dalam nada suara kerendahan hati ketika dia mengatakan ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Itu nuansanya Paulus menggunakan kalimat dengan nada suara yang rendah hati. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam tubuh kita yang fana, yang jasmania, yang adalah debu tanah ini, Tuhan percayakan pelayanan yang luar biasa mulia, yang kekal, yang ilahi sifatnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita mesti melihat bahwa ketika kita melayani, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat natur kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita ini cuma debu tanah. Kita itu enggak kekal, kita itu fana. Kita ini jasmani, kita ini banyak kelemahan. Kita ini banyak keterbatasan. Bapak Ibu sekalian, rasa ketidaklayakan itu akan muncul pertama-tama ketika kita dengan rendah hati menyadari natur kita. Bapak Ibu sekalian, kita mau banggakan apa sih di dalam pelayanan ini? Apa yang bisa kita sombongkan ketika kita melayani Tuhan? Gak ada Bapak Ibu sekalian. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Kita itu cuma debu tanah.
Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan bagian ini Bapak Ibu sekalian, dan saya melihat bagaimana saya mengkaitkan dengan apa yang saya sampaikan di bulan lalu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau lihat orang Farisi dibandingkan dengan nelayan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat dua grup ini, dua kelompok ini, antara orang Farisi dengan nelayan, maka mana yang lebih layak? Kalau kita berbicara tentang kelayakan Bapak Ibu sekalian, maka saya yakin dan percaya yang lebih layak dipanggil menjadi murid Yesus adalah orang-orang Farisi. Mereka ahli kitab, mereka orang yang terpandang, mereka pengajar, mereka guru spiritual, mereka biasa dengan hal-hal yang rohani Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang kesediaan menjawab panggilan Tuhan dengan rendah hati, maka para nelayan itu lebih cocok menjadi murid Yesus. Bapak Ibu sekalian, poinnya adalah bagaimana kita menyadari natur kita ini, debu tanah. Orang Farisi dibandingkan dengan nelayan, sama-sama debu tanah, tetapi kesadaran akan debu tanah mana yang lebih jauh dimiliki. Saya yakin dan percaya para nelayan jauh lebih sadar dirinya tidak layak, tidak berharga dibandingkan dengan orang Farisi yang adalah ahli kitab, pengajar rohani, guru spiritual. Bapak Ibu sekalian, saya kaitkan dengan 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Dikatakan demikian Bapak Ibu sekalian. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Artinya ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Paulus menjelaskan dengan sangat jelas, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Artinya Bapak Ibu sekalian, Paulus menyadari sekalipun masa lalunya, ketika dia masih menjadi Saulus Bapak Ibu sekalian, dia orang yang terpandang, dia orang yang dianggap bijak, dia orang yang berpengaruh. Tetapi ketika peristiwa di jalan menuju ke Damsyik itu membuat dirinya nol di hadapan Tuhan. Ketika dia buta 3 hari Bapak Ibu sekalian, tidak makan dan tidak minum, disitulah Tuhan menurunkan dia serendah-rendahnya, menyiapkan dia untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang dilepaskan dari masa lalunya, lalu memulai hidup nol di hadapan Tuhan. Ketika saya baca kisah pertobatan Saulus Bapak Ibu sekalian, saya jadi berpikir begini, kenapa itu orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat tidak datang, paling tidak menjenguk dia? Dia dalam kondisi sakit Bapak Ibu sekalian, dia buta Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak ada kisah di dalam Alkitab orang Farisi menjenguk Saulus lalu menguatkan Saulus, tetapi yang adalah seorang nabi yang lalu diutus Tuhan untuk berbicara kepada dia? Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat, ketika kita dipanggil melayani Tuhan menurut ukuran manusia atau menurut pandangan dunia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ayat itu ada lanjutannya di bawahnya Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28 berkata demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Ketika saya baca bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian, lalu saya merasa begini, waduh, ternyata kita itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak berarti begitu ya. Lalu mulai muncul Bapak Ibu sekalian, rasanya saya nggak sehina itu Tuhan, saya nggak sebodoh itu Tuhan, saya nggak setidak berarti itu Tuhan. Lalu Tuhan tegur, tepat pada waktu saya berpikir tentang hal itu Bapak Ibu sekalian. Ingat, kamu itu debu tanah. Ketika kita mulai merasa berarti, ketika kita mulai merasa kuat, ketika kita mulai merasa terpandang, ketika mulai merasa kita penting, Bapak Ibu sekalian, ayat yang di atasnya tadi, bagaimana ketika kita mengawali pelayanan, dipanggil menjadi seorang pelayan Tuhan?
Banyak orang yang merasa bijak, banyak Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang merasa terpandang, banyak orang yang merasa berpengaruh, banyak Bapak Ibu sekalian. Tetapi apakah dia betul berpengaruh? Orang dia cuma debu tanah, orang dia jasmani ya, orang dia nggak kekal Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan tentang pelayanan Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang layak, tidak ada yang berarti, tidak ada yang berpengaruh, tidak ada yang terpandang. Tidak ada. Makanya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya ketika kita melihat natur kita debu tanah, tetapi rasa tidak layak itu juga akan muncul ketika kita mengingat kondisi pada waktu kita menerima panggilan Tuhan dan pada waktu kita hendak memulai pelayanan itu. Ada natur kita yang adalah debu tanah dan ada kondisi di mana kita memulai pelayanan kita. Bapak Ibu, dua-duanya memimpin kita kepada satu perasaan, sebenarnya saya itu gak layak. Saya gak lebih pintar dibandingkan dia. Saya tidak lebih berhikmat dibandingkan dengan orang itu. Saya tidak lebih berpengaruh dibandingkan orang itu. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan panggil saya? Itulah yang namanya anugerah di dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kita tidak layak tapi Tuhan panggil, Tuhan layakkan. Kita tidak mampu tapi nanti Tuhan akan mampukan kita. Kalau kita bandingkan diri kita, orang Farisi dengan nelayan, ya jelas orang Farisi yang lebih layak Bapak Ibu sekalian. Tetapi kenapa Tuhan gak panggil orang Farisi? Kenapa Tuhan panggil para nelayan yang bodoh, yang sederhana, yang rata-rata, yang adalah orang biasa itu? Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan bagian ini Bapak Ibu sekalian, saya merasa begini. Tidak penting siapa kita ketika kita memulai sebuah pelayanan. Enggak penting Bapak Ibu sekalian. Mau kita bodoh, mau kita tidak berhikmat, mau kita kurang rohani, mau kita kurang apa Bapak Ibu sekalian. Ada banyak kelemahan, ada banyak keterbatasan, ada banyak kekurangan karena memang kita debu tanah. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita bersedia menjawab panggilan untuk melayani itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena esensi dari pelayanan adalah pelayanan itu sebuah panggilan dari Tuhan. Tidak semua orang dipanggil, tidak semua orang diberikan kesempatan, tidak semua orang menerima apa yang Tuhan ingin percayakan itu. Ketika saya merenungkan murid-murid dipanggil di Danau Galilea Bapak Ibu sekalian, apakah hanya 4 orang itu saja yang di Danau Galilea pada waktu itu? Di tengah-tengah kondisi Danau Galilea adalah sumber mata pencaharian dan banyak orang yang menjadi nelayan. Tetapi dari penafsiran saya, kenapa dari banyak nelayan yang ada di Danau Galilea pada waktu itu hanya 4 orang saja yang dipanggil? Makanya saya bisa mengatakan bahwa pelayanan itu adalah panggilan dan tidak semua orang dipanggil. Tidak semua orang dipanggil. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melayani. Majelis cuma 17 Bapak Ibu sekalian. Pengurus cuma 3-4 orang, betul? Tidak semua orang menjadi pengurus, bukan? Tidak semua orang menjadi majelis, bukan? Makanya Bapak Ibu sekalian, esensi dari sebuah pelayanan adalah pelayanan itu panggilan Tuhan. Yang kedua yang paling penting adalah kesediaan diri kita dengan rendah hati mengingat natur kita, siapa kita untuk menjawab panggilan tersebut. Bapak Ibu sekalian, inilah esensi dari pelayanan. Yang satu pihak memanggil, yang satu pihak dengan rendah hati menjawab panggilan itu. Maka terjadilah interaksi antara yang jasmani dengan yang ilahi, yang fana dengan yang kekal, yang biasa saja dengan yang mulia itu. Itulah pelayanan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan panggil untuk menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ini sebenarnya lirik lagu dari Bukan Sembarang Pekerja Bapak Ibu sekalian. Kita bukan siapa-siapa. Tuhan panggil untuk menjadi pekerja Kristus yang mulia. Panggilan itu sesuatu yang berharga. Panggilan pelayanan itu sesuatu yang mulia, yang kekal adanya. Dipercayakan kepada kita yang debu tanah jasmaniah ini, biasa-biasa saja, yang punya banyak keterbatasan,
punya banyak kelemahan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita membaca kembali Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 ini dengan sebuah modifikasi, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya merenungkan, saya tidak layak untuk melayani Tuhan, betul. Saya debu tanah, betul. Tapi ketika Tuhan panggil, Yesaya mengatakan apa? Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini adalah jawaban dari kita sekalian. Kalimat selanjutnya itu jawaban kita. Jawaban Yesaya kita bisa baca Bapak Ibu sekalian. Tapi jawaban kita, kesediaan kita untuk Tuhan pakai, kesediaan kita untuk menjalani panggilan pelayanan itu, mari kita jawab secara pribadi di dalam hati kita. Bapak Ibu yang kedua yang bisa kita pelajari dari 2 Korintus pasal yang ke-4 ini. Kalau tadi kita berbicara tentang kita yang tidak layak dilayakkan, maka yang kedua Bapak Ibu sekalian, di dalam pelayanan kita tidak mampu. Kita tidak mampu Bapak Ibu sekalian, tetapi kita dimampukan. Ayat yang ke-7 bagian yang kedua mengatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami, Bapak Ibu sekalian. Ini penting sekali ketika saya bisa mengerjakan pelayanan itu bukan semata-mata karena saya bisa. Tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi karena Tuhan memampukan kita sehingga kita bisa melakukannya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab bejana tanah atau bejana tanah liat, memang Bapak Ibu sekalian ini atau barang-barang yang terbuat dari tanah liat digunakan sebagai penggambaran atau metafora akan kerapuhan, kelemahan dan ketidakmampuan manusia. Bejana tanah liat itu kelihatannya kokoh Bapak Ibu sekalian, tetapi yang menarik adalah bejana tanah liat di sisi yang lain adalah sesuatu yang rapuh, yang lemah, yang terbatas. Makanya Bapak Ibu sekalian, bejana tanah liat atau perkakas yang terbuat dari tanah liat pada waktu itu digambarkan menjadi penggambaran kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan manusia. Naturnya sama, dibuat dari debu tanah. Manusia ataupun bejana tanah liat sama-sama bahan bakunya debu tanah. Bapak Ibu sekalipun bejana tanah liat itu dapat membuat apa yang tersimpan di dalamnya menjadi tahan lama. Seperti Dead Sea Scroll tadi, Bapak Ibu kalau kita mengingat, bejananya mungkin sudah pada rusak. Makanya saya ambil satu gambar Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya salah satu bagian dari Dead Sea Scroll ini bejananya udah pada berantakan, pecah semua Bapak Ibu sekalian. Tetapi isinya, gulungannya itu masih bisa dibaca, masih bisa dimodifikasi, masih bisa disimpan dengan baik di dalam bejana tanah liat itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian kita bisa menyimpulkan, sekalipun dapat membuat apa yang tersimpan di dalamnya itu tahan lama, tapi pada dasarnya bejana tanah liat itu rapuh, mudah rusak Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu ketika Paulus mengatakan bahwa supaya nyata bahwa ketika saya bisa melakukan pelayanan itu, bukan saya, bukan kemampuan saya, bukan kekuatan saya, tetapi itu kekuatannya Allah yang memampukan saya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Paulus menyadari benar bahwa ia bisa melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan bukan karena kemampuan pribadi yang ia miliki, tetapi semata-mata karena kuasa dan kekuatan Allah. Kalau kita baca bagian berikutnya Bapak Ibu, kita melihat dengan luar biasa apa yang menjadi bukti yang Paulus sampaikan, bahwa betul bukan dia yang memampukan Paulus, bukan karena dia mampu, bukan karena dia hebat, tetapi semata-mata ada kekuatan Allah yang menolong dia. Dikatakan apa? Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun kami tidak binasa. Bahwa di dalam pelayanan ada pergumulan, ada kesulitan, ada masalah, betul Bapak Ibu sekalian. Dan siapa yang menolong kita untuk melewati itu semua? Bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan memampukan kita. Bagaimana bisa kita ditindas namun tidak terjepit, kita habis akal namun tidak putus asa, kita dianiaya tetapi kita merasa tidak sendirian,
kita dihempaskan namun tidak binasa. Kalau Bapak mau baca lebih lanjut itu 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, 29 di mana Paulus menjabarkan berapa kali ia dipukul, dicambuk, berapa kali ia karam kapal, berapa kali ia lapar dan kehausan, berapa kali ia menderita bahaya dari banyak pihak. Ada di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin katakan pada setiap kita hari ini adalah di tengah kerapuhan, kita ini rapuh. Kita ini tidak mampu, Bapak Ibu sekalian. Di tengah kerapuhan dan ketidakmampuan para pelayannya, Tuhan hadir, Tuhan mendampingi, Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, kita tambahkan Tuhan memampukan para pelayannya. Untuk bukan hanya melewati setiap pergumulan di dalam pelayanan, tetapi juga untuk tetap setia di dalam pelayanan itu sendiri. Saya kalau mengimajinasikan Bapak Ibu sekalian, saya mengalami apa yang Paulus alami, ditindas, dihempaskan, dianiaya. Saya mesti katakan dengan jujur, saya mesti perlu kekuatan Allah yang luar biasa untuk memampukan saya bukan hanya melewati pergumulan pelayanan itu, tetapi memampukan saya untuk tetap stay, setia melayani di tengah pergumulan, permasalahan, kesulitan yang dihadapi di dalam pelayanan. Tidak banyak orang-orang yang mau tetap setia di dalam pelayanan, sekalipun ada banyak pergumulan. Yang lebih sering ditemui adalah orang-orang pergi, meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena kesulitan, karena pergumulan, karena ketidakcocokan, karena perbedaan pendapat, karena dengan segala macam hal pergumulan dia pergi tinggalkan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, Paulus bukan hanya dimampukan melewati pergumulan kesulitan di dalam pelayanan, tetapi Paulus juga dimampukan untuk tetap setia melayani. Bapak Ibu sekalian, kita tipikal orang yang mana? Ketika kita ada pelayanan, ada kesulitan, ada pergumulan, kita mau belajar setia, atau kita bilang, oke Tuhan, ini pelayanan yang susah, coba kasih saya pelayanan yang lain. Gak ada pelayanan yang gak susah, Bapak Ibu sekalian. Gak ada pelayanan yang tidak menemukan masalah. Tidak ada pelayanan yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang sempurna. Kita tidak berkumpul dengan para malaikat, Bapak Ibu sekalian. Kita berkumpul dengan debu tanah. Rekan-rekan kita juga adalah debu tanah. Rekan-rekan kita punya kelemahan, punya keterbatasan. Tetapi yang paling penting adalah, apakah kita masih tetap setia melayani Tuhan? Tengah-tengah kondisi, situasi rekan-rekan kita yang seperti itu, debu tanah, punya banyak kelemahan, punya banyak keterbatasan. Apakah kita tetap bisa melihat tangan Tuhan yang memampukan, yang menolong kita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan? Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyadari bahwa kekuatan dan kuasa Tuhanlah yang memampukan kita dalam mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan, maka seharusnya kita tidak menjadi tinggi hati. Kita tidak menjadi sombong di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kalau sampai kita mulai merasa saya orang yang berpengaruh, saya orang yang terpandang, karena saya pelayanan ini berhasil, karena saya pelayanan itu bisa jadi, lebih baik kita koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita masih memulai dan menjalani pelayanan kita dengan kerendahan hati, atau mulai muncul kesombongan, tinggi hati, karena sedikit keberhasilan yang Tuhan izinkan kita nikmati, lalu kita menjadi orang yang tinggi hati? Bapak Ibu sekalian, yang menarik ketika saya baca 1 Korintus pasal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika tadi dikatakan tidak banyak orang yang terpandang, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang layak, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-29, 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-29 mengatakan apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun dalam konteks pelayanan memegahkan diri di hadapan Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Natur kita debu tanah. Kita tidak layak. Kita punya banyak kelemahan, punya banyak keterbatasan. Kita dimampukan kalau kita bisa menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan, Bapak Ibu sekalian. Dan kita menikmati sedikit keberhasilan, sedikit kemajuan dari pelayanan yang kita kerjakan.
Jangan pernah kita tinggi hati. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita sebenarnya tidak layak dan kita tidak mampu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin simpulkan, sederhanakan apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, konsep pelayanan dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-11 tadi. Pertama kita mesti mengingat satu hal. Pertama kali, paling mendasar, kita itu tidak layak. Tuhan layakan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, pelayanan itu panggilan. Tidak semua dipanggil untuk melayani. Dan ketika kita dipanggil, maka jawablah dengan kerendahan hati. Dari mana kita menemukan kerendahan hati kita? Ketika kita mengingat, sadar akan natur dan kondisi kita ketika kita dipanggil, itu akan memunculkan rasa yang tidak layak dan akan memimpin kita kepada melayani yang dimulai dengan kerendahan hati. Karena saya tidak layak, saya tidak mampu, tapi Tuhan panggil saya. Natur saya debu tanah, saya punya banyak kelemahan, keterbatasan. Kedua Bapak Ibu sekalian, kita tidak mampu, tetapi kita dimampukan. Di tengah ketidakmampuan kita, yang paling menarik adalah Tuhan hadir. Tuhan bukan hanya memanggil, mempercayakan lalu membiarkan kita melayani. Enggak Bapak Ibu sekalian. Tuhan memanggil kita, mempercayakan pelayanan itu, lalu mendampingi kita mengerjakan pelayanan itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu pada dasarnya kita tidak akan bisa mengerjakan pelayanan tanpa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat kuasa Tuhan yang memampukan kita, maka tidak seharusnya kita merasa sombong, kita merasa tinggi hati, kita mulai merasa sebagai orang yang berpengaruh, kita mulai merasa sebagai orang yang terpandang, kita mulai merasa sebagai orang yang bijak, kita merasa sebagai orang yang diperlukan, kita merasa sebagai orang yang penting di dalam gereja. Gak ada yang penting Bapak Ibu di dalam gereja. Orang semuanya debu tanah. Mau pentingin apa Bapak Ibu sekalian? Mau sombongin apa? Mau meninggikan apa? Bapak Ibu sekalian, lalu saya tutup dengan satu kalimat. Ini pada waktu tadi pagi saya membaca kembali, bahan yang akan saya sampaikan hari ini Bapak Ibu sekalian. Mari kita memulai pelayanan dengan kerendahan hati. Menjalani pelayanan juga dengan kerendahan hati. Mengakhiri pelayanan juga dengan kerendahan hati. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Majelis dan pengurus ada periodenya Bapak Ibu sekalian. Bulan April akan mengadakan pemilihan lagi Bapak Ibu sekalian. Dan memang ada rekan-rekan yang sudah tidak bisa secara administratif. Ada orang-orang yang dalam tanda kutip akan mengakhiri pelayanan secara struktural. Dan ketika kita mengakhiri pelayanan kita secara struktural karena periode, karena sisi administratif itu, maka mari kita juga akhiri dengan kerendahan hati. Kita memulai dengan kerendahan hati, kita menjalani dengan kerendahan hati, lalu kita mengakhirinya juga dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan menolong setiap kami boleh melihat siapa diri kami di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kami debu tanah yang Tuhan kami tidak layak. Kami punya banyak ketidakmampuan, keterbatasan, kelemahan kami. Tetapi Tuhan percayakan sesuatu hal yang mulia, yang agung, yang kekal, yang luar biasa, yaitu adalah pelayanan. Mungkin sekalipun kami melihat orang-orang yang kami layani juga adalah debu tanah, tetapi biarlah kami mengingat bahwa apa yang kami kerjakan memiliki sifat rohani, memiliki sifat kekal yang berdampak kepada kehidupan spiritual jemaat yang kami layani. Tuhan, jika hari ini kami juga mendengar panggilan Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan, Tuhan biarkan kami rela menyediakan diri kami untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjawab panggilan Tuhan, melayani Tuhan dengan kerendahan hati, karena kami tidak layak, kami tidak mampu, tetapi Tuhan layakkan dan Tuhan mampukan. Berdoa untuk rekan-rekan yang sudah menyediakan diri, dicalonkan menjadi majelis. Tuhan tambahkan hikmat bijaksana, talenta dan karunia. Tuhan tambahkan mereka
kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan siapkan mereka untuk nanti boleh menjalani pemilihan. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang belum bersedia untuk menjadi majelis, dicalonkan menjadi majelis. Tuhan, kiranya Engkau berbicara sekali lagi kepada mereka hari ini. Biarlah mereka boleh mendengar panggilan Tuhan, suara Tuhan yang memanggil untuk meminta keterlibatan rekan-rekan ini untuk dicalonkan menjadi majelis. Tuhan, kami tahu dan kami yakin Engkaulah pemimpin gereja di tempat ini. Engkaulah yang memanggil anak-anak Tuhan, orang-orang percaya untuk melayani. Engkaulah yang menyertai setiap para pelayan Tuhan dengan hikmat bijaksana, dengan talenta, dengan kekuatan, kesabaran, kerendahan hati. Dan Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan yang mulai terasa lelah, capek di dalam pelayanan. Ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan. Tuhan, hiburkan mereka dan Tuhan kuatkan mereka. Ingatkan mereka bahwa kelelahan mereka, segala jerih payah mereka berdampak kepada kekekalan, bukan hanya sifatnya jasmani, tetapi ilahi, kekal adanya. Biarlah itu menjadi penghiburan sekaligus kekuatan bagi rekan-rekan yang mungkin mulai merasa kelelahan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya Engkau bisa memakai batu untuk memuji Tuhan. Tetapi jika Engkau mempercayakan pelayanan itu kepada setiap kami, Tuhan panggil kami menjadi pelayan Tuhan, itu adalah hak yang luar biasa, privilege, kesempatan yang mulia. Dan biarlah kami dengan kerelaan hati, kesediaan diri, kerendahan hati, kami menjawab panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, studi kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.